Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk praktikum mata kuliah unggulan menggunakan DGX Universitas Gunadarma. Pada praktikum ini kita akan membahas mengenai Exploratory Data Analysis atau EDA dengan menggunakan dataset yang digunakan pada pertemuan ini untuk data sensus penghasilan. Data ini diambil dari database Biro Sensus 1994 oleh Ronnie Kovavi dan Barry Baker pada Data Mining and Visualization Silicon Graphics. Dataset kali ini untuk dijadikan praktikum berisikan beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari kolom age, kolom sex, kolom race, education, marital status, work class, occupation, relationship, native country, hours per week, capital loss, capital gain, dan final week. Kemudian kita akan melanjut ke dalam pembahasan mengenai exploratory data analysis atau EDA. Pada praktikum ini, Anda akan melihat beberapa contoh EDA pada dataset sensus penghasilan. Pada praktikum ini terdapat subbahasan yang terdiri dari yang pertama pengambilan data, univariate analysis, dan bivariate analysis. Berikut merupakan instruksi tugas praktikum untuk prodi mesin, FK, FTSP, dan farmasi. Dan berikut merupakan penjabaran mengenai jurusan yang tergabung di dalam fakultas tersebut. Instruksi tugas yang akan dilakukan pada pertemuan 3 kali ini adalah yang pertama, silakan jelaskan hasil univariate analysis untuk kolom hours per week dan kolom income. Kemudian, untuk yang nomor 2, jelaskan hasil bivariate analysis untuk hubungan kolom hours per week dengan income. Kemudian, instruksi tugas nanti yang akan kalian jalankan atau kalian kerjakan di akhir file hands-on ini. Pertama-tama, kita akan melakukan pembahasan hands-on mengenai materinya terlebih dahulu. Yang pertama, dilakukan proses pengambilan data. Tahap pertama dalam pengambilan data, yang pertama mengimpor package atau library terlebih dahulu. Berikut merupakan library yang akan digunakan untuk sepanjang praktikum di pertemuan 3 kali ini. Yang pertama ada library NumPy untuk operasi matematis, kemudian ada library Pandas untuk proses manipulasi data, kemudian ada library Seaborn dan Matplotlib yang digunakan untuk melakukan visualisasi data. Kemudian ada Warnings dan SciPy. SciPy ini digunakan untuk komputasi matematis juga yang lebih kompleks daripada NumPy. Kemudian dilanjutkan kita akan melakukan import data. Data yang digunakan pada file praktikum kali ini adalah data dari GitLab yang dapat kalian unduh dengan meletakkan link berikut. Di sini ada data sama dengan pandas read CSV, maksudnya membaca dataset berupa file CSV. Di sini kenapa PD? Karena waktu di awal kalian melakukan import, kalian sudah mengaliaskan pandas dengan PD. Jadi dengan kata lain, ketika kalian memanggil data, nanti datasetnya akan disimpan di variabel data. Kemudian lakukan menampilkan 10 baris teratas dari dataset yang telah kalian import. Dan hasilnya akan sebagai berikut. Nah, untuk kolom-kolomnya sudah disesuaikan dengan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan sebelumnya ya. Baik, di sini terdapat 10 data dari indeks ke-0 hingga indeks ke-9. Dengan kata lain, ada 10 baris data yang ditampilkan. Kemudian kita akan berlanjut ke exploratory data analysis atau proses EDA itu sendiri.
Kemudian di sini yang pertama ada univariate analysis. Univariate analysis merupakan jenis analisis statistik yang melibatkan satu variabel pada suatu waktu. Tujuan dari univariate analysis adalah untuk memberikan gambaran tentang distribusi, statistik deskriptif, dan sifat-sifat lainnya dari variabel tunggal. Contoh analisis univariate termasuk ke dalam histogram, box plot, ringkasan statistik seperti mean, median, modus, serta penghitungan frekuensi. Yang pertama-tama kita akan melakukan analisis untuk kolom age. Karena ini univariate analysis, dengan kata lain kita hanya menggunakan satu kolom atau satu variabel. Yang kolom digunakan adalah kolom age. Yang pertama kita akan melakukan distribusi data terlebih dahulu dengan visualisasi. Visualisasi yang digunakan adalah visualisasi histogram untuk kolom age. Dengan kata lain, kita memanggil data, variabel data, dan disebutkan nama kolom yang ingin dilihat, yaitu kolom age, kemudian menggunakan function his untuk memanggil visualisasi histogram. Kemudian terdapat parameter fixed size, ini untuk pengukuran saja ya. Kemudian ada PLT show. Show ini digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi yang sudah dilakukan pada sintaks ini. Kemudian outputnya adalah sebagai berikut. Jika dilihat pada distribusi histogram, ketika umur mencapai sekitar 40 ke atas atau 50 ke atas, terdapat penurunan jumlah income. Dikarenakan ketika umur non-produktif, seperti umur 50 tahun ke atas, pastinya sudah tidak bekerja. Nah, di sini akan dilakukan penghitungan mengenai umur yang lebih dari 70 tahun dan didapatkan sebesar 868. Shape ini gunanya untuk melihat jumlah baris dan kolom. Yang pertama ini merupakan jumlah baris dan yang kedua merupakan jumlah kolom. Di sini jumlah kolom merupakan jumlah kolom dataset yang kita miliki. Kemudian yang 868 merupakan jumlah kolom yang terkait mengenai umur yang lebih dari 70 tahun. Dengan kata lain, berapa banyak data yang terdiri dari umur 70 lebih dari 70 tahun berarti ada 868. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai histogram. Tadi, atribut usia tidak simetris karena terlihat ya, terjadi penurunan pada data yang lebih dari 50 tahun ke atas. Ini cenderung miring ke kanan, tapi justru baik karena memang kenyataannya seperti itu ya. Karena orang dewasa atau umur yang non-produktif atau dewasa yang lebih muda justru mendapatkan upah lebih banyak ketimbang yang non-produktif atau umur 50 tahun, 60 tahun ke atas. Nah, di sini usia minimum dan maksimum seseorang yang ada di dalam dataset kita adalah 17 tahun dan 90 tahun. Jika dilihat di sini ya, di sini ada batas 20 tahun, maka ini sedikit ke arah sini berarti sekitar 17 tahun. Dan kemudian untuk batasan umur paling atas adalah 90 tahun. Dan kemudian dataset ini memiliki sedikit pengamatan di rentang usia 70 tahun. Untuk kolom income, kita akan melakukan visualisasi box plot. Yang pertama, kita akan memanggil figur, dan figur saya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk ukuran visualisasinya. Kemudian kita akan menghitung total dan berupa tipe data float. Kemudian kita akan melakukan box plot dengan count plot dengan nilai variabel X sama dengan income. Dan berikut merupakan perbandingan antara income yang ada untuk yang kurang dari $50 dan yang lebih dari $50.
Di sini dapat dilihat bahwa yang income-nya kurang dari sama dengan $50 memiliki jumlah yang lebih besar daripada yang income-nya lebih dari $50.000. Penjelasannya bisa dilihat di sini. Distribusi di atas menjelaskan bahwa dataset ini tidak seimbang, yaitu sekitar 23% di antaranya termasuk ke dalam kelompok pendapatan satu atau justru yang lebih dari $50.000 dan 76% sisanya merupakan kelompok pendapatan nol atau yang berpenghasilan kurang dari sama dengan $50.000. Kemudian kita akan melakukan analisis bivariat. Analisis bivariat melibatkan dua variabel, berbeda dengan univariate analisis tadi ya, pada saat yang sama dan mencoba untuk memahami hubungan antara keduanya. Analisis bivariat sering digunakan untuk menemukan korelasi atau hubungan antar variabel atau asosiasi antara dua variabel, serta untuk memahami bagaimana variabel yang satu dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Contoh analisis bivariat meliputi scatter plot, korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan uji T2 sampel. Berikut merupakan analisa mengenai bivariate analysis menggunakan kolom age dan kolom income. Di sini kita akan melihat hubungan antara kolom age tadi dan kolom income. Pertama-tama kita akan melakukan visualisasi box plot. Sama seperti tadi, bedanya kita menggunakan variabel X untuk income dan variabel Y untuk age. Jangan lupa gunakan PLT Show untuk menampilkan visualisasi datanya. Dan dapat dilihat perbandingan mengenai income dan age. Untuk yang Y atau vertikal menunjukkan umur dan yang horizontal menunjukkan pendapatan. Dapat dilihat sebaran data mengenai pendapatan dan umur. Untuk pendapatan yang kurang dari sama dengan $50.000, memiliki sebaran umur sekitar 20-an tahun hingga 40-an tahun. Kemudian untuk yang pendapatan lebih dari $50.000, memiliki sebaran umur dari sekitar 30-an tahun hingga 50 tahun. Kemudian kita akan melakukan group by atau melihat gabungan data atau kolom dari income dan age. Kemudian kita akan melakukan rerata dengan menggunakan function min. Kemudian kita akan melakukan sorting by age. Di sini dapat dilihat bahwa yang memiliki income lebih dari $50.000 memiliki umur kisaran rata-rata sekitar 44 tahun. Dan untuk yang pendapatannya kurang dari sama dengan $50.000 berada di kisaran umur sekitar 36 atau 37 tahun. Deskripsi dari bivariate box plot di atas seperti yang tadi sudah dijelaskan, kelompok pendapatan usia kurang dari $50.000 memiliki median atau nilai tengah usia yaitu 34 tahun. Yang dengan kata lain lebih rendah daripada kelompok pendapatan $50.000 yang memiliki nilai tengah usia sebesar 42 tahun. Jika dilihat kembali pada box plot, benar ya, bahwa nilai yang pendapatannya kurang dari $50.000 memiliki sebaran usia sekitar atau nilai tengah sekitar 34 tahun, sementara untuk yang lebih dari $50.000 memiliki nilai tengah umur sekitar 41 atau 42 tahun. Dengan visualisasi, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kemudian lanjut untuk uji hipotesis untuk menguji hubungan antara kolom age dan kolom income. Untuk uji hipotesis, kita menggunakan two sample t-test. Two sample t-test merupakan uji independen sampel t-test atau dua sampel t-test
yang membandingkan rata-rata dua kelompok independen untuk menentukan apakah adanya bukti statistik bahwa rata-rata populasi terkait berbeda secara signifikan. Contohnya, apakah ada hubungan antara usia dan pendapatan? Kita akan menentukan null hipotesis dan alternate hipotesis. Apabila menentukan null hipotesis, maka akan menyatakan bahwa kedua populasi tadi antara usia dan pendapatan yang diuji nyatanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Sementara untuk alternate hipotesis, kebalikannya, antara dua kolom tadi menyatakan adanya perbedaan. Kemudian dari contoh ini kita dapat mengatakan bahwa apabila masuk ke dalam null hipotesis, maka tidak ada perbedaan rata-rata usia kelompok pendapatan, baik itu yang lebih dari $50.000 atau kelompok pendapatan yang kurang dari sama dengan $50.000. Kemudian apabila mendapatkan alternate hipotesis, maka kesimpulannya akan ada perbedaan antara rata-rata usia kelompok pendapatan yang $50.000 dan kelompok pendapatan yang kurang dari sama dengan $50.000. Pertama-tama kita akan mengecek menggunakan two sample t-test. Yang pertama perlu import random terlebih dahulu karena kita akan melakukan mencari nilai random. Dan kemudian siapkan variabel data tadi. Kita akan menggunakan NP atau NumPy. Terus kemudian kita akan menggunakan nilai absolut untuk Z-score. Untuk melihat sebaran datanya di kolom age. Kemudian kita bagi menjadi dua kategori, yaitu income 1 dan income 0. Di mana income 1 yang merupakan data income yang kurang dari sama dengan $50.000, sementara untuk yang income 0 merupakan data yang termasuk ke dalam lebih dari $50.000, kemudian dibandingkan dengan age untuk masing-masing kategori. Kemudian kita akan melakukan random sample untuk yang income 0 dan income 1 sebanyak 100 data. Dari proses tadi, kita akan lanjut menggunakan SciPy, dan kita akan menentukan p-value dan t-test dengan menggunakan function t-test IND. Dari antara income 1, income 0, dan equal var-nya, kemudian kita akan melakukan analisa sehingga nanti akan dilakukan menunjukkan hasil antara t-test dan p-value. Apabila p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05, maka kesimpulannya null hipotesisnya ditolak. Apabila kebalikannya, maka kesimpulannya justru null hipotesis diterima. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai t-test minus 3,871, sementara untuk p-value-nya 0,0001. Berarti dengan kata lain, p-value-nya kurang dari 0,05 jika dilihat pada pengkondisian di sini. Dengan kata lain, bahwa kesimpulan dari antara pendapatan dan kolom age, null hipotesisnya ditolak. Kesimpulan akhir, dengan menggunakan analisa statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata usia kelompok berpenghasilan lebih dari $50.000 dan kelompok berpenghasilan kurang dari sama dengan $50.000. Hal ini membuktikan bahwa usia memiliki peran atau pengaruh dalam membedakan kelompok pendapatan. Baik, untuk materi teorinya sudah selesai dan dilanjutkan pada tugas. Untuk tugas sudah dijelaskan sebelumnya dan kalian dapat mengacu pada materi hands-on yang ada di atasnya. Nah, pertama-tama kalian perlu menambahkan pada bagian ketik di sini. Silakan kalian ketikkan jawaban atau hasil analisa atas pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa Indonesia. Silakan tambahkan shellcode apabila diperlukan
Untuk menambahkan sel code dapat dilakukan dengan memilih tanda plus di sini. Yap, ini merupakan cells baru. Untuk menghapusnya, silakan menggunakan tanda gunting di sini. Baik, lanjut untuk ke tugas. Di sini seperti materi yang awal, kita akan melakukan distribusi histogram terlebih dahulu, tapi khusus untuk hours per week. Kemudian silakan kalian beri kesimpulan seperti materi hands-on sebelumnya, dan silakan ketikkan di sini. Jangan lupa pastikan ketika pilihannya masuk ke dalam code, kalian jangan lupa selalu menulis berada di tanda pagar, ya. Atau Anda juga bisa mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk markdown. Kemudian silakan tuliskan kesimpulan di sini. Boleh dihapus terlebih dahulu pagarnya apabila kalian memilih markdown. Silakan dijalankan dengan perintaran. Nah, akan menjadi sebuah kalimat. Jika kalian menggunakan cell code, jangan lupa untuk menambahkan pagar. Dikarenakan apa? Jika kalian tidak menggunakan pagar, nanti akan terbaca sebagai sintaks program. Teman-teman tidak bisa menambahkan kalimat biasa pada sintaks program. Dengan kata lain, kalau ingin menambahkan kalimat, silakan tanda pagarnya jangan dilupakan. Kalimat kesimpulan. Seperti ini ya. Baik, untuk yang income juga sama. Silakan kalian berikan kesimpulan atau hasil analisa seperti contoh. Begitu pula untuk bivariate analysis. Jelaskan box plot hubungan antara hours per week dengan income di atas. Dan berikan kesimpulan akhir terkait hasil analisa antara variabel hours per week dengan income. Terkait apakah ada hubungan atau tidak, silakan diberikan kesimpulan. Apabila Anda ingin melakukan analisa p-value dan t-test value, silakan dicek sintaksnya pada bagian atas. Silakan disesuaikan saja mengenai kolomnya. Jika ini kolom income dan age, silakan disesuaikan untuk kolom hours per week. Perhatian untuk cara mengkonversi file IPNB dan file PDF untuk melakukan pengumpulan tugas bisa diklik pada tautan berikut atau bisa dilihat pada kelas Anda masing-masing. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.